Selamat pagi anak-anak kami semua. Saya Bapak Esron Simangunson, guru fisika, akan mengajar kelas 11 IPA tentang materi fluida statis, yaitu materi viskositas, tegangan permukaan, dan juga kapilaritas. Dan tujuan pembelajaran kita di sini adalah yang pertama, siswa dapat memahami tentang konsep viskositas. Yang kedua, siswa dapat memahami tentang konsep tegangan permukaan. Yang ketiga, siswa mampu memahami konsep kapilaritas. Dan yang keempat adalah siswa dapat menghitung kecepatan benda bergerak pada suatu fluida. Ya, mari kita melihat materi selanjutnya. Dan kira-kira apa sasaran ilmu pengetahuan ini? Ya, dengan memahami konsep viskositas, kita harapkan para siswa ke depan memahami bagaimana cara kerja benda-benda yang bergerak di dalam fluida. Dan fluida apa, ukuran kekentalan fluida juga dipahami. Dan bagaimana dia dapat menghitung kecepatan torpedo ditembakkan di dalam laut dari suatu kapal selam untuk tujuan kapal selam musuh. Ya, itu sasaran-sasaran ilmu pengetahuan ini ke depan. Dan juga tentang tegangan permukaan, memahami konsep dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa bisa itu nyamuk berjalan di atas air? Berarti karena ada tegangan permukaan mengangkatnya di atas. Dan juga kapilaritas, kenapa ada suatu fluida yang bisa naik di dalam pipa kapiler dan ada yang bisa turun, atau pengaruh gaya tarik-menarik antara pipa dengan fluida, kayak adhesi dan kohesi. Mari kita lihat materi ini. Baiklah anak-anak kami sekalian, kita akan lanjutkan materi kita tadi. Saya bersama Esron Simangunson mengajar mendidik kalian dengan penuh semangat. Kalian juga Bapak harapkan tetap semangat, ya. Iya. Sembala siswa yang menonton video belajar ini tetap semangat, menerima pembelajaran dengan sukacita dan hati yang ikhlas, sehingga pembelajaran itu akan bisa dicerna dengan baik. Iya. Kita akan melihat, tadi kita ulang sedikit tentang tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama memahami konsep tegangan apa tadi, viskositas, ya. Yang kedua memahami konsep tegangan permukaan. Yang ketiga memahami konsep kapilaritas. Keempat, menentukan besar kecepatan benda bergerak dalam cair atau fluida, ya. Iya, ini. Kemudian kita melihat viskositas itu konsepnya seperti apa dia. Apa itu viskositas? Nah, itu menjadi pertanyaan sekarang. Iya, dan kemana, untuk apa ini dipelajari? Untuk apa tujuannya mempelajari viskositas ini? Ya. Apa arti viskositas? Viskositas adalah ukuran kekentalan cairan suatu fluida, ya, fluida, atau gesekan yang dialami suatu benda untuk menahan kecepatan benda bergerak dalam cair atau fluida. Ya. Kita melihat gambar viskositas itu sendiri, ya, suatu benda yang berada di dalam fluida yang bergerak, atau fluida nanti yang bergerak, bendanya diam. Atau kita lihat benda ini kalau bergerak di fluida, maka dia ke bawah bergerak, yang membuat dia bergerak ke bawah tentu karena ada gaya berat benda dan ada gaya gesekan ke atas di sampingnya, ya, yaitu gesekan fluida dengan benda yang perlu kalian pahami. Mari kita lihat, iya, gambar video berikutnya, benda yang aliran fluida itu sendiri. Ya, kita akan melihat sekarang, iya, gambar bergerak aliran fluida yang melewati suatu benda yang bulat. Lihat arah panahnya ini, ya. Seperti aliran fluida itu ketika melewati suatu benda yang bulat. Akan mengalami pembelokan lebih besar, ini membelok dia kemari, ya, kembali, ya, lurus kemari aliran fluidanya.
Yang perlu Anda pahami ini ya, fluida, aliran fluida pada zat cair. Zat cair itu bisa air, bisa oli, gliserin, minyak, dan sebagainya. Karena untuk aliran fluida di udara, aliran fluida, kita melihat berbagai jenis modelnya. Ini aliran fluida yang melewati benda bulat. Ini ada aliran fluida seperti ini. Ini berbagai jenis. Kalau model aliran fluida dia di awan sana di atas, ketika terjadi turbulence, nih supaya diperhatikan. Demikian. Tapi kita di sini masih mempelajari di SMA itu aliran fluida, aliran fluida pada zat cair Ini fokus kemari. Kita lanjutkan materi kita. Untuk menentukan besarnya kecepatan benda bergerak dalam fluida, misalnya benda bulat dijatuhkan ke lereng di dalam air ke bawah, benda-benda nanti ini dapat digunakan. Besarnya kecepatan benda bergerak dalam fluida, V sama dengan 2G kali R kuadrat kali rho benda kurang rho fluida kali 9 eta, di mana V itu kecepatan meter per sekon, R jari-jari benda meter, rho benda sama dengan massa jenis benda kilogram meter per meter kubik, rho fluida massa jenis fluida kilogram per meter kubik. Itu adalah satu lagi eta ini adalah koefisien kekentalan cairan, kan beda-beda cairan kekentalannya. Air, di atas air ada yang lebih kental, minyak, oli, gliserin, ada yang sangat kental lagi, madu, paling kental itu cairan adalah madu. Koefisien kekentalan bisa mencapai 15, sedangkan air 10 pangkat minus 3. Supaya dipahami Jadi untuk apa tujuannya ini dihitung kecepatannya? Seperti benda ditembakkan di air, nanti peluru atau apa ditembakkan di dalam air. Benda-benda yang bergerak di dalam air, yang memiliki jari-jari hingga dapat dihitung kecepatannya. Kemudian kita akan melihat contoh soal. Sebuah benda mempunyai jari-jari 3 cm, memiliki massa jenis 6.000 km per meter kubik, bergerak di dalam air. Tentukanlah besar kecepatan benda bergerak. Kita lihat penyelesaian. Diketahui R 3 cm, kita tukar ke meter, 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Rho benda 6.000 km per kilogram per meter kubik, sedangkan rho A massa jenis air itu ketetapan 1.000 kg per meter kubik, dan eta di sana air itu ketetapan 10 pangkat minus 3 pas Pascal skon, AS nya itu kurang kecil. Ditanya V, kecepatan benda bergerak di dalam fluida tersebut, maka P sama dengan 2GR kuadrat kali rho benda kurang rho fluida dibagi 9 eta. P sama dengan 2 kali 10 kali R tadi 2 kali 10 3 kali 10 pangkat minus 2 ke pangkat 2 kali 6.000 kurang 1.000 dibagi 9 kali 10 pangkat minus 3. Menjadi nanti 20 kali 9 kali 10 pangkat min 4 kali 5.000 dibagi 9 kali 10 minus 3, itu hasilnya sama dengan 111,1 meter per sekon. Itu adalah soal. Sekarang kita masuk tegangan permukaan. Pernah Anda dengar bahwa nyamuk itu bisa berjalan di atas air, di bawah jembatan? Tadi mana nyamuk itu bisa berjalan-jalan sesuka hatinya di atas air?
terjadinya gelembung-gelembung sabun dan sebagainya. Ya. Kenapa ini terjadi? Semua bisa berjalan tadinya di permukaan air, bisa singlet itu terapung di atas. Tuh, mengapa? Ini semua diakibatkan adanya tegangan permukaan air. Iya, gaya yang bekerja pada permukaan suatu fluida satuan panjang. Besarnya tegangan permukaan itu tahu itu sama dengan sigma, atau besarnya tegangan permukaan sama dengan gaya per 2L. Ya, kita masuk kapilaritas sekarang. Apa itu kapilaritas? Peristiwa naik turunnya suatu fluida pada pipa kapiler karena pengaruh gaya, adhesi dan kohesi. Ya, di situ udah belajar itu ya, peduk adhesi dan kohesi itu. Kayak tarik menarik ya, yang berbeda jenis. Iya. Kayak tarik menarik antara dua zat. Ya, sekarang kita melihat gambar terjadinya kapilaritas. Ini mengapa suatu fluida bisa naik di atas permukaan pipa kapiler. Itu tergantung kedua benda, zatnya. Ini zat cairnya apa? Ya, ini pipa. Kalau dia air, maka akan terjadi kenaikan di pipa kapiler. Berarti gaya tarik yang diberikan oleh pipa terhadap air lebih besar, ya, daripada gaya tarik air terhadap pipa. Itu makanya naik dan permukaannya ini melengkung ke bawah. Iya, cikung. Iya, bandingkan dengan ini. Iya, terjadi penurunan H. Ini kenaikan H tadi. Iya. Kenapa terjadi turun? Ya, ketika ini fluidanya kalau kita melihat air raksa, ini pipa kapiler. Kenapa terjadi penurunan? Karena gaya tarik menarik yang diberi oleh air raksa terhadap pipa kapiler lebih besar daripada pipa kapiler terhadap air raksa, sehingga di pipa kapiler ini dia turun. Ya, kenaikan dan penurunan ini dapat dihitung ya dengan rumus-rumus fisika. Baiklah, kita akan lanjutkan. Sekarang akan diberi penugasan soal supaya anak kami kerjakan dengan penuh semangat. Ya, nomor 1, dan sudah ada di materi yang diajarkan tadi. Mengapa nyamuk dapat berjalan di atas permukaan air? Yang kedua, jelaskan dan gambarkan mengapa terjadi kapilaritas. Ya, mengapa itu tadi terjadi? Iya, ada kenaikan pada pipa kapiler dan ada yang menurun pipa kapiler. 3, sebuah benda mempunyai jari-jari 6 mm, memiliki massa jenis 7.000 kg per meter kubik, bergerak di dalam gliserin dengan koefisien kekentalan fluida 30 × 10⁻³ Pascal skor. Tentukan kecepatan benda bergerak di dalam gliserin. Ya, supaya dikerjakan dengan penuh semangat dan dikumpul. Iya, bisa semua dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Harapan Bapak tetap semangat, rajin belajar di rumah. Kalau keluar pakai masker, rajin cuci tangan, makan makanan yang sehat, dan rajin berolahraga. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita, menyertai orang tua kita, supaya mereka dapat memperoleh ekonomi yang lebih baik dalam pekerjaan mereka, sehingga dapat membiayai anak-anaknya untuk sekolah. Kiranya anak kami diberkati oleh Tuhan, tetap semangat. Selamat pagi.